Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahilladzi hayyul qayyum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak, kita sudah menyelenggarakan sholat subuh dan alhamdulillah Allah berkenan membangunkan kita dan menggerakkan hati kita untuk menuju masjidnya. Itu adalah suatu kenikmatan yang besar dan hendaknya kita syukuri, sebab tidak semua orang diberikan nikmat akan itu. Nikmat ketaatan adalah nikmat yang oleh para ulama itu digolongkan sebagai nikmat yang tinggi. Nikmat yang tinggi. Karena nikmat ketaatan itu berada di bawah nikmat taufik dan hidayah. Tidak akan berfaedah banyak taufik dan hidayah tanpa diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan kekuatan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, maka sesungguhnya itu adalah nikmat yang besar. Maka nikmat taat, nikmat taat ini adalah nikmat yang mukhtar, dipilih. Jadi nikmat yang dipilih. Tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti itu. Maka bersyukurlah kalau setiap kali dipanggil oleh Allah 5 waktu kita berada dalam jamaah, kita tepat waktu, kemudian bersama orang-orang yang sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang lainnya. Nikmat sehat tidak akan berfaedah, manfaat berpahala kalau tidak disyukuri dengan ibadah, dengan taat. Nah, kita di bulan lalu sudah sampai kepada bab bagaimana kita berakhlak dengan sifat Allah yang maha suci dan maha selamat, yang ketika seseorang itu kemudian berusaha berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang maha suci dan maha selamat, keduanya berarti suci dari aib dan bebas dari segala kekurangan. Ya. Bersifat atau berakhlak dengan sifat Allah yang suci dari aib dan bebas dari segala kekurangan, dengan cara yang pertama menyucikan lahir dan batin kita dari dosa dan penyimpangan, karena kebanyakan aib kita adalah dosa-dosa kita. Jadi kebanyakan daripada aib kita itu adalah dosa-dosa kita. Fa inna dzunubana min aktsari uyubana. Sesungguhnya dosa-dosa kita itu adalah aib kita. Tetapi kemudian Allah merahmati kita, memberikan kasih sayangnya, sehingga tidak semua aib yang merupakan dosa-dosa kita itu diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bima fihi. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah mengetahui semua aib-aib kita.
Yang kedua adalah membersihkan hati dari keraguan, syirik dan subhan. Ya. Wa bi an nuslimu qulubana minasyakki wa syirki wa syubhati. Jadi membersihkan hati kita dari keraguan. Kadang-kadang kita ini masih ragu kenapa kok nggak adil Allah, kalau bagi warisan kok nggak sama, gitu ya. Ragu, kemudian manusia mulai ya kalau gitu diakalin saja, nggak usah diwaris, tapi dibagi sebelum meninggal, dibagi rata. Berarti ada ragu apa yang benar kalau manusia ini setelah mati ada siksa kubur, ada azab kubur. Ragu-ragu inilah yang kemudian dia bisa menyebabkan keimanan kita menjadi kotor. Keimanan kita menjadi terkotor. Kemudian membersihkan hati kita dari syirki wa syubhan, dari syirik dan subhan. Ya. Syirik berarti kita meyakini ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Subhan berarti di situ ada hal-hal yang menjadikan keimanan kita itu juga tidak bersih. Itu subhan. Nah, kita ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia datang kepada Allah, idja'a rabbihi biqalbin salim, datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yaumal ladzi la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumal ladzi la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang ketika itu tidak bermanfaat lagi malu wala banun, harta dan kekayaan. Harta dan anak-anak. Harta, kekayaan dan anak-anak. Harta kekayaan ya berarti. Maksudnya harta itu kekayaan. Ini juga sebenarnya sudah disindir oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Alam taro Al-Haqut Takasur hatta zurtumul maqabir. Al-Haqut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kebiasaan manusia itu memang suka mengumpul-kumpulkan, suka menumpuk-numpuk. Nah, itu bagian daripada syahwat. Penyakit kita, penyakit hati kita itu dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu mengotori iman karena di sana ada kebodohan dan keraguan. Barang syubhat itu berarti barang yang faman taqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram, hampir dekat-dekat kepada yang haram. Maka tadi di ayat yang saya baca surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang adhafan mudha'afan. Yang riba itu yang haram, jelas diharamkan oleh Allah adalah adhafan mudha'afan. Dia bertumpuk-tumpuk riba. Nah, faman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang dia menceburkan dirinya di dalam syubhat, faqad waqa'a fi
fil haram. Dia sudah mendekat-dekati, meletakkan dirinya di dalam keharaman. Allah itu memiliki daerah larangan. Sebagaimana orang kalau menggembala, biasanya ada daerah yang membatasi antara yang boleh digunakan untuk makanan gembala sama daerah yang tidak boleh. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat apa? Arba'in Nawawi. Hadis berapa ini? Arba'in Nawawi. Nah, maka kemudian Allah katakan itu sebagai huma. Huma itu daerah yang dilarang. Nah, dibatasi itu oleh pagar. Kalau orang menggembala itu sudah mendekatkan gembalaannya kepada pagar, maka sebenarnya kata Allah dia sudah nyerempet kepada yang dilarang. Makanya subhat itu adalah yang tidak jelas, keabu-abuan. Maka barang siapa yang berhati-hati dengan subhat, maka dia sudah berhati-hati dengan yang haram. Maka barang siapa yang dia meletakkan dirinya di dalam perkara yang subhat, sungguh dia telah meletakkan dirinya di dalam yang haram. Orang bermain api biasanya punya risiko untuk terbakar. Orang bermain api biasanya punya risiko terbakar. Main mercon punya risiko kosong, melepuh katanya. Nah, yang kedua penyakitnya adalah syahwat. Syahwat ini sebenarnya ketika dia tidak berlebihan maka diperbolehkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal harf. Terus apa lagi Mas? Wal an'ami wal harf ya. Terus dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya. Firman Allah dalam surah Ali Imran ini itu menunjukkan betapa sebenarnya Allah menjadikan semua yang kita suka itu sebagai perhiasan. Hukumnya berarti boleh, mubah pada awalnya. Karena zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah, dijadikan senang dalam pandangan kita sebagai manusia itu hubbus syahawat, suka syahwat, mencintai syahwat. Syahwat itu apa saja? Minan nisa, dari perempuan. Saya yakin di sini semuanya suka perempuan. Kalau nggak suka perempuan malah bahaya. Saya enggak, tapi suka banget. Pak Yayat nggak suka, tapi suka banget. Minan nisa, wal banin, yaitu anak. Kita itu senang anak-anak kita itu sukses, anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang hebat, terkenal, masyhur dan seterusnya. Itu normal sebagai manusia. Hubbus syahwat, suka syahwat, syahwat dari perempuan, syahwat dari anak suka kalau anaknya itu sukses. Kemudian wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddah, suka juga kalau kita memiliki perhiasan-perhiasan yang kita kumpulkan. Dari apa? Minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan bapak-bapak ini di bawah bantalnya banyak bantalan-bantalan emas. Bapak-bapak. Ya, perak kita jarang, tapi kalau emas ada yang menyimpan LM, ada yang menyimpan apa gitu. Kemudian wal khayl musawwamah, kuda tunggangan yang paling baik. Dulu namanya Mitsubishi kuda, sekarang Pajero Sport. Zaman Nabi, kuda perang yang gagah besar itu adalah
Sekarang Pajero Sport. Apa yang lebih mahal? Rubicon. Kuda. Sepanjang itu semuanya, terus apa lagi yang diperbolehkan? Ya, musawwamati wal an'am ya mas. Wal an'am, binatang ternak. Di sini sudah nggak ada tempat ya. Paling nggak ayam lah masih bisa pelihara ya. Ya. Tapi kalau zaman dulu orang di kampung itu kekayaannya dihitung dari berapa jumlah sapinya, kerbaunya. Ya. Tapi kalau di sini ayamnya, burung. Kalau burungnya banyak, ayam. Ya. Burung kicau kan, satu burung kicau yang belajarnya bisa jutaan. Ya. Sejutaan. Lakunya 2.000. Oh, Pak Abid. Ya, itu juga an'am. Ya, an'am. Tapi an'am itu nanti walaupun keterangan dalam surat Al-An'am itu diberi keterangan bahwa binatang yang dikembangbiakkan dan berkaki 4. Kalau dua nggak dianggap an'am. Kalau keterangan di dalam tafsir ini. Kemudian wal-harth, tanah, sawah, ladang. Ukuran orang dulu berbangga-bangganya dengan tanah dan sawah yang luas. Semua itu boleh. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua perhiasan dunia, boleh kita memiliki dan memakai. Tetapi ya, orang-orang yang beriman tidak jatuh untuk mencintai itu secara berlebihan. Karena semuanya pada hakikatnya datang dan diberikan oleh Allah. Dzalikal fadlu minallah. Itu adalah karunia dari Allah. Dan orang-orang beriman selalu mempersepsikan karunia dari Allah itu adalah semua itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah. Kalau semua itu ternyata menjadikan kita itu ghaflah, lalai terhadap Allah, maka itu sudah menjadi fitnah. Dan fitnah itu syahwat, fitnah dari syahwat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa daru dhahirul itsmi wa batinah. Maka tinggalkanlah dosa lahir dan batin dalam surat Al-An'am 120 itu. Jadi dosa zahir dan batin. Dosa itu ada dosa yang zahir dilihat orang, wal batin yang hanya dia dan Allah saja yang mengetahui. Summa minal makruhat, maka orang-orang yang ingin menyucikan dirinya, ingin memiliki akhlak dengan akhlaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia membersihkan hatinya dari syirik, syubhat dan syahwat. Kemudian summa minal makruhat, yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Itu kalau kita ingin benar-benar datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Makruhat. Makruhat ini sebenarnya boleh, tetapi Allah tidak menyukai. Yang dibenci oleh Allah, makruhat. Summa minasyubhat, summa min fudulil mubahat. Bahkan orang-orang yang arif itu, dia supaya menjaga hatinya, menjaga kesucian dirinya, dia mengurangi yang mubah-mubah. Untuk apa? Untuk tidak dia terjebak kepada perkara yang mubah, tetapi kemudian lalai. Bicara boleh apa tidak? Boleh, mubah. Banyak bicara, menahan diri. Makan boleh apa tidak? Mubah. Tetapi orang yang arif dekat dengan Allah, dia membatasi diri untuk
tidak makan berlebihan. Tidur mubah apa haram? Mubah. Tetapi orang yang arif, dia membatasi dirinya dari tidur yang berlebihan. Supaya apa? Hatinya hidup. Supaya hatinya hidup. Masya Allah. Kita. Alhamdulillah. Summa min kulli syaghin an rabbil ardi was samawat. Kemudian juga dia membatasi dirinya dari perkara-perkara yang syagilin, yaitu yang menyibukkan dia, ya, sibuk an rabbil ardi was samawat. Sibuk sehingga dia tidak terlalu fokus kepada Rabbul ardi was samawat, Tuhannya langit dan bumi. Bapak-bapak, kita ini paling banyak sibuk untuk apa? Kita itu sibuk bertebaran di muka bumi, ya, bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia bumi, ya, rezeki. Kadang-kadang kita melupakan yang memberi rezeki. Padahal rezekinya kita cari, Allahnya nggak kita cari. Kita sibuk memiliki ini dan itu, yang itu ada di bumi, tetapi kita melupakan Tuhan yang menciptakan bumi. Makanya nanti ada komentar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Bagus sekali untuk mengomentari kitab ini. Saya bacakan. Qala al-'alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, mashhadut tauhid huwa an yashhada al-'abdu infiradu rabbi tabaraka wa ta'ala bil khalqi wal hukmi. Al-'Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya masyhad, ya, kesaksian tauhid atau bukti tauhid, yaitu an yashhadal abdu infiradu rabbi tabaraka wa ta'ala, bersaksinya seorang hamba akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal hukmi, dalam penciptaan dan juga ketetapan hukumnya, wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, adalah dia bersaksi bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang tidak dikehendakinya, lam yakun, tidak akan terjadi. Wa annahu la tataharraka dzarratun illa biiznihi, dan dia juga meyakini tidak ada satu dzarrah pun, satu molekul pun, satu atom pun yang dia bergerak di muka bumi ini illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tingkat keyakinannya itu luar biasa, sehingga tidak ada yang menakutkan dirinya melainkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ridho dengan ketetapan Allah. Saya baru membayangkan juga bahasanya para, ya walaupun juga bahasa Al-Quran begitu. Faman apa dalam surah apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin dzarratun khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal seberat darah pun. Darah ini sebenarnya dalam dunia fisika modern nanti diterjemahkan sebagai atom. Atom itu punya 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan neutron. Orang Al-Kausar rupanya bisa belajar fisika juga. Ya, proton, elektron, dan neutron ini punya 3 gerakan, yaitu vibrasi, translasi, terus rotasi. Jadi gerakannya itu vibrasi begini, terus translasi dia berpindah, atau rotasi dia berputar. Itu 3 gerakan atom.
Bahasanya Ibnu Qayyim adalah la tataharraka dzarratun illa bi'izni. Tidak bergerak atom itu kecuali atas izin Allah. Maka bagian tubuh kita yang terdiri jutaan atom ini, ribuan atau jutaan molekul ini, semuanya itu tidak akan bergerak atom-atomnya, melainkan semuanya atas izin Allah. Ada Pak Mulyanto, Dr. Mulyanto lulusan Jepang, itu pernah menulis tentang Islamisasi sains. Jadi Islamisasi pengetahuan. Kemudian dia mengutip karangannya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu sudah membahas atom. Pak Mulyanto ini sekarang masih menjadi anggota DPR RI. Dia anggota DPR RI, fraksi PKS. Dia mengarang buku Islamisasi sains di dalam, karena dia doktor nuklir. Pak Mulyanto ini doktor nuklir dari Jepang. Terus dia menulis bagaimana pandangan Al-Ghazali terhadap dunia fisika modern. Terus dia menjelaskan tentang dzarrah atom ini. Saya agak tercerahkan dengan tulisan beliau. Oh, luar biasa sebenarnya. Zaman Al-Ghazali saja itu membahasnya sudah mirip dengan apa yang ditemukan di dalam fisika modern. Gerakan tiga tadi. Apa tadi? Vibrasi, translasi, sama rotasi. Ingat nih, bapak-bapak, ini gerakan juga tiga ini. Ya, semua hidup di dunia ini gerakannya tiga ini. Vibrasi, translasi, kemudian translasi itu pindah tempat, rotasi, tawaf itu rotasi. Wa anal khalqi maghuruna tahta tibtatihi. Dan sesungguhnya seluruh makhluk di dunia ini diatur dan dikuasai di dalam genggamannya. Wa annahu ma fi qalbi illa wa huwa baina usbu'aini min asabihi. Dan tidaklah ada hati dari makhluk di dunia ini atau hati seorang hamba itu melainkan dia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali kepada kemarin ya, bahwa walaupun Allah mengatakan dia punya tangan, dia punya jari, tidak boleh kita bayangkan tangan dan jari itu seperti tangan kita, tangan makhluk. Tidak boleh menjisimkan atau menyamakan anggota badan Allah itu seperti anggota badan makhluk. Insya'an an yuqimahu aqama. Kalau dia berkehendak untuk menjadikan itu, menegakkan itu, maka terjadi. Jadi makanya nanti di sini dijelaskan wa insya'an yazighahu azaghahu. Dan kalau dia berkehendak meruntuhkan atau membatalkannya, maka itu pun akan runtuh. Jadi itu seperti dalam keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW sering mengatakan walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Jadi Rasul kalau bersumpah sering menggunakan kata-kata walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangan Allah. Fal qulubu biyadihi, maka hati-hati semua makhluk di dunia ini berada di dalam tangannya. Wa huwa muqallabuha wa musrafaha kaifa sya'a wa kaifa arada. Dan dia menggerakkan hati-hati manusia itu sebagaimana dia kehendaki dan dia inginkan,
Bagaimana dia kata gitu? Bagaimana dia inginkan? Yang kita diminta berdoa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal apa? Musarrifal enggak, ya muqallibal qalbi tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal pakai son. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ini doa apa? Coba kita ulang. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Artinya wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami tetap berada dalam agama. Dan wahai yang merubah hati, maka tetapkanlah hati kami dalam ketaatan. Karena makna qolabayul qalibu itu maknanya adalah berbolak-balik. Nah, bapak-bapak suka ragu-ragu ya. Ini sini, jadi nggak deh? Sini, jadi nggak deh? Benar begini, atau benar begitu? Hati kita suka nggak jelas. Hati manusia ini nggak jelas. Makanya kalau dikatakan qalbu, qolabayul qalibu, maknanya adalah yang suka bolak-balik. Makanya kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulubi, wahai yang membolak-balikkan hati, supaya hati kita itu tetap teguh berada dalam jalan keimanan. Wa annahu huwal ladzi ata nufusil mu'minina taqwaha, dan dialah sesungguhnya yang mendatangkan di dalam jiwa-jiwa orang mukmin ketakwaan. Wa huwa alladzi hadaha wa zakaha, dan dialah Allah juga yang setelah mendatangkan ketakwaan dalam hati orang-orang mukmin kemudian menunjuki dan membersihkannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Fa alhamaha, maka dialah Allah yang mengilhamkan kepada hati manusia itu fujuraha wa taqwaha, jalan yang fujur, jalan yang sesat, atau dia mendapatkan takwa, jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Wa alhama nufusul fajara fujuraha wa ashqaha. Ini sudah ya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf juga disebutkan, Allah mengatakan man yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang Allah menunjukinya, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yudlil, Allah menyesatkannya, fa ulaika humul khasirun, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf 178. Yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmatihi. Allah menunjuki siapa saja yang dikehendakinya dengan fi fadlihi wa rahmatihi, keutamaannya, karunia-Nya, dan juga kasih sayangnya. Wa yudillu man yasha' bi adlihi wa hikmatihi, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki bi adlihi wa hikmatihi, dengan keadilan dan hikmah. Kadang-kadang kita berpikir ya, ngapain juga kalau begitu, gimana dong? Masa Allah berkehendak menyesatkan seseorang? Juga orang disesatkan. Ya, apa usaha? Ya.
Buat apa usaha untuk belajar dan beriman? Ya, rupanya Allah itu punya sifat adil dan hikmah. Nanti akan ada bukti bahwa ketika Allah menyesatkan seseorang, ternyata orang itu juga yang membawa dirinya, membawa hawa nafsunya sehingga dia jatuh ke dalam kesesatan. Itulah adilnya Allah. Adilnya Allah dan hikmahnya Allah, bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan sesat melainkan dia sendiri juga menyesatkan diri. Makanya kullu muyassarun lima khuliqalah, di dalam hadis dikatakan setiap kullu muyassarun lima khuliqalah, semua itu akan dipermudah oleh Allah untuk menemui jalannya. Ketika Allah menetapkan sesat, maka orang itu juga nanti mudah aja gitu ketemu sesat. Semuanya adalah atas izin Allah. Makanya sampai kapanpun ketika Rasulullah SAW itu ingin sekali mengislamkan pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib itu sudah sekarang kemudian diminta, wahai paman, ikutilah aku, la ilaha illallah. Sampai seakan-akan Rasulullah itu tidak memaksa supaya pamannya itu mengucapkan syahadat. Lalu turunlah firman Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi liman yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan sekali-kali bisa menghidayai atau memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memilih untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Makanya kita ini yang sudah menginjak usia tua, kita itu berarti bapak-bapak dan saya juga, walaupun bapak-bapaknya terlebih dahulu, saya belakangan. Artinya sebenarnya kita itu harus mulai memikirkan bagaimana supaya mempertahankan hidayah ini hingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti diberikan oleh Allah rezeki berupa husnul khatimah. Husnul khatimah dan kemudian atallaha biqalbin salim, datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jangan sampai nanti kita mendekati usia tua yang menjadi pikiran itu adalah perkara dunia, yang nanti ketika datang kepada Allah atallaha biqalbin dunya, dia datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan dunia, sampai tua gitu masih terobsesi dengan perkara-perkara dunia, yang sampai mati pun hatta zurtumul maqabir, dia akan selesai obsesi itu kecuali dijejalkan tanah ke dalam mulutnya. Hatta zurtumul maqabir, ketika tanah sudah penuh, ketika mulut sudah penuh dengan tanah, ketika dia dimasukkan ke dalam liang kubur. Alhaakumut takatsur, manusia ini menumpuk-numpuk, mengumpul-kumpulkan, dan dia tidak akan puas hatta zurtumul maqabir, sebelum mulutnya itu penuh dengan tanah yang dijejalkan ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Kadang-kadang karena ya tadi penyakit syubhat dan syahwat, kita itu orientasi kita tetap aja ya. Padahal kalau orang yang beriman dan dia sudah mengaji ini gitu ya, harusnya enteng hidupnya. Hidupnya itu enteng, karena yang dipikirkan hanyalah Allah. Semuanya yang dikumpul-kumpulkan di dunia itu kan sudah juga kita tahu ya. Ketika kita masuk ke liang kubur itu 3 yang menyertai kita.
3 atau 4? 3. 2 pulang, 1 berangkat. Apa yang pulang? Harta dan keluarga. Ada yang ikut ke dalam kuburan? Istri ikut nggak? Nggak mau ikut. Katanya sehidup semati. Giliran mati nggak mau ikut. Kalau matinya bareng ikut. Oh, kalau matinya bareng ikut. Ada yang nyusul. Sehidup semati. Katanya giliran mati nggak mau ikut. Harta balik kita. Kecuali Cina itu hartanya dikubur. Tapi nggak mau orangnya habis. Hartanya dicuri orang juga kan. Di kuburan dicuri orang juga. Hada min fadlihi wa ataihi, maka itu adalah karunia dan pemberiannya. Wa ma fadlul karimi bimamnuni wa hada adalahu wa qada'ahu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu semua ya, karunia dari Allah, anugerahnya. Dan sesungguhnya karunia Allah itu tidak terbatas dan tidak satu kekuatan pun yang bisa mengalahnya. Allah kalau sudah menghendaki kepada kita diberikan rezeki, diberikan karunia, diberikan jabatan, diberikan perempuan, diberikan tahta, ya, harta diberikan. Walaupun semua manusia di bumi ini berkumpul untuk mengagalkannya, maka itu tidak akan bisa mengagalkan. Kita sering membaca surat apa ya? Ali Imran atau surat apa itu? Zikir pagi itu sering kita baca ayat apa itu? Al-Malik tentang kekuasaan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kulillahumma malikal mulki. Katakan wahai Muhammad, kasih tahu orang-orang, malikal mulki ialah Allah yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka, dia Allah memberikan kekuasaan itu liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tudhillu man tasha, dan juga mengambil kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Jadi Allah yang mengangkat dan memberhentikan Jokowi, mengangkat dan memberhentikan SBY, yang mengangkat dan memberhentikan Jokowi kapan sih berhentinya? 2024 itu nanti kan? Allah. Tu'til mulka man tasha wa tudhillu man tasha. Ya nanti Allah juga mendengarkan doa-doa Imam Malikur, gitu kan? Mendengarkan doa-doa Imam Malikur. Nah, semuanya itu wujud dari keadilan dan ketetapannya. Makanya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Dia Allah itu nggak akan ditanya apa yang dia kerjakan. Nah, kita kan sering bertanya dalam hati. Hati yang terkena subhat itu adalah ketika mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah. Dikasih kaya, Kalau dikasih kaya jangan tanya ya. Dikasih miskin, sering tanya. Ya Allah, kenapa saya ini kok hidupnya begini amat gitu? Apa salah dan dosa saya? Dia nggak tahu salah dan dosanya banyak. Giliran kaya nggak bertanya. Ketika diberikan ujian berupa kemiskinan, dia mengatakan, ya Allah, kenapa ujiannya begini-begini amat? Terus apa salah dan dosa saya? Terus suka gitu ya. Apa salah dan dosa saya? Gitu ya. Banyak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Dia Allah tidak akan ditanya apapun yang diperbuatnya,
tetapi kitalah nanti yang akan ditanya apa yang kita perbuat. Ingat, kita nanti semuanya akan ditanya oleh Allah terhadap apa-apa yang kita perbuat. Di dalam surat An-Naba, apa itu bunyinya? Surat An-Naba ayat terakhir. Surat An-Naba ayat terakhir. Enggak, yang malaikat. Iya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang penuh dengan kebenaran. Hari yang penuh kebenaran itu apa? Hari yang yaumal ladzi apa tadi? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, yaitu ketika semua roh-roh manusia di bumi ini nanti dibariskan oleh Allah bersama malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, dalam satu barisan. La yatakallamun, mereka semua tidak akan berbicara. Semua yang dibariskan oleh Allah pada hari itu tidak akan diberikan kesempatan berbicara illa man adina lahu rahman, kecuali nanti yang akan diberikan izin oleh Allah. Maksudnya semua dalam keadaan diam, baru ketika ditanya oleh Allah maka boleh dia bicara. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kitalah yang akan ditanya. Maka ketika semua ruh dibariskan, malaikat dibariskan, kita akan ditanya. La yatakallamun illa adina lahu. Yatakallamuna illa man adina lahu. Tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan untuk menjawab pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari itu mulut yang dulunya suka kita pakai untuk ngeles di dunia, suka pakai alasan-alasan, suka pakai berbohong, dikunci oleh Allah. Maka yang berbicara pada hari itu adalah tangannya, matanya, kakinya. Bagaimana di surat Yasin? Di surat Yasin ada ayat yang mengatakan bahwa semua itu dikunci, tetapi yang berbicara adalah anggota badannya. Apa ini? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Apa itu? Nakhtimu ala afwahihim. Nakhtim, kami kunci, kami tutup. Makanya kalau penutup itu kan bahasa Arabnya apa? Khotimah. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup itu lisannya, mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, maka kami buat bicara itu tangannya, buat bicara itu tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya memberikan kesaksian. Dulu saya pernah melangkah dibawa ke masjid, pernah melangkah dibawa ke majelis taklim, dibawa ke pasar. Ada yang kakinya nanti tiba-tiba ngaku pernah ke Alexis, padahal nganterin ke Grab kan, nganterin. Insyaallah demikian. Kita sampai kepada komentar Ibnu Qayyim mengomentari apa yang dituliskan oleh Syekh Iz bin Abdul Salam sampai kepada firman Allah surat Al-Anbiya 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita nanti akan ditanya perbuatan-perbuatan kita, sementara Allah tidak akan ditanya perbuatan. Mudah-mudahan
ini memberikan kita kefahaman betapa untuk menjadi ma'rifatullah itu kita harus membersihkan hati dan jiwa kita sehingga kita datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang penuh keimanan. Ada yang ditanyakan? Tafadhol Ustaz. Kalau ada yang didiskusikan. Ya Pak, monggo. Waalaikumsalam. Tentang subhat, bisa disamakan nggak subhat itu dengan khilafiyah itu? Subhat dengan khilafiyah? Tidak. Subhat itu perkara-perkara, misalkan di dalam hadis arba'in itu jelaskan bahwasanya innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma amrun mustabihatun la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu sudah dijelaskan oleh Allah, yang haram juga sudah dijelaskan oleh Allah. Tetapi ada perkara di antaranya itu yang syubhat, mustabihatun. Nah, kemudian setelah menjelaskan bahwa di antara dua perkara halal dan haram itu ada perkara syubhat, Allah gunakan redaksinya hadis Rasulullah SAW. La ya'rifu katsirun minan nas. Gak banyak orang yang mengetahuinya. Kalau gak banyak orang yang mengetahuinya, berarti ada yang mengetahuinya. Siapa dia? Yaitu manusia yang dia memiliki ilmu dan memiliki kehati-hatian, memiliki takwa. Ilmu dan takwa. Nah, ilmu dan takwa ini penting untuk menghindarkan diri kita dari subhat. Sebab ilmu saja kalau tidak dibarengi takwa, kadang-kadang itu tidak menyelamatkan. Ya. Tetapi takwa saja tidak dibarengi ilmu, juga kadang-kadang dia tidak tahu. Gitu. Maka ilmu dan takwa itu menjadi sesuatu yang harus bersama. Nah, subhat itu berbeda dengan khilaf. Sebab khilaf itu adalah dari kata khilaf, artinya perselisihan, ya? Berselisih, berbeda. Nah, sepanjang khilaf itu berada dalam mauqif atau dalam aturan koridor, maka khilaf itu diperbolehkan. Sebab khilaf ini memiliki dasar yang kadang-kadang dasarnya itu sama-sama kuat. Maka kemudian ada ikhtiarat, yaitu ada pilihan, kita mau pakai ini atau itu, sebab dua-duanya ada dasar. Nah, ini disebut dengan khilaful ulama, atau ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan. Sepanjang perbedaan itu memiliki dasar, maka dibolehkan. Tetapi subhat ini perkara samar yang ilmunya tidak jelas. Nah, kadang-kadang perkara samar ini, ya, perkara samar ini itu akan menjadi aman kalau kemudian cukup kita mencukupkan diri untuk tidak mendekatinya. Ya. Contoh khilaf, hukum lele, makan lele itu gimana? Ya. Karena nanti di fikih itu adalah berlandaskan hadis, itu ada binatang yang jorok. Nanti kita undang Ustaz siapa? Yang dari rumah fikih kuliner. Di kantor itu berseri sampai 8 seri fikih kuliner, bahas tentang makanan. Ahmad Safwat. Muridnya Ustaz Ahmad Safwat. Namanya Ustaz yang pernah kita undang siapa? Hanif Lutfi. Ustaz Hanif Lutfi. Cara bawainnya lucu. Kita pernah undang ke Cilebut Barat, acara kaki. Nah, di salah satu madzhab lele itu dipandang ya sebagai binatang yang jorok karena bertempat tinggal di tempat yang buruk, makanannya pun enak. Nah, tetapi kemudian pandangan yang lainnya berbeda.
karena ada proses untuk membersihkannya. Dan seterusnya nggak usah kita bahas karena saya juga nggak ahli dalam perkara itu. Nah itu berarti perkara khilaf. Tetapi subhat ini adalah perkara yang dia itu di situ mendekatnya ke halal. Kalau tadi mendekatnya ke halal. Kenapa mendekatnya ke halal? Karena makan itu adalah mubah. Nah sekarang barang apa yang dimakan? Nah itu adalah pertanyaannya. Gitu ya. Yang nanti di situ ada khilaf. Kecuali yang haram baru dijelaskan. Dan baik. Kalau subhat itu seperti setiap pagar. Ya, di dalam hadis itu lanjutannya tadi itu adalah bahwa sesungguhnya setiap para raja itu memiliki huma. Huma itu daerah larangan. Maka barang siapa yang mendekati daerah larangan, dia sudah mengambil risiko. Begitu. Sama dengan misalnya ketika Allah mengharamkan riba, tapi di situ nanti ada subhatnya, pertanyaannya, boleh nggak saya bekerja dengan saya tidak memakan riba, saya nggak melakukan riba, tapi dia mendapatkan gaji dari riba, bank, atau apa dan seterusnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang masuk dalam subhat, bukan khilaf. Bukan khilaf. Nyerempet-nyerempet aja udah bahaya. Nyerempet itu bahaya. Pokoknya kalau udah pagar itu, nyerempet pagar Pak, bahaya. Makanya barang siapa yang berhati-hati dengan subhat, sungguh dia berhati-hati dari yang haram. Tetapi barang siapa yang masukkan dirinya masuk ke perkara yang subhat, sungguh dia telah memiliki risiko untuk masuk ke dalam perkara yang haram. Gitu. Salah gitu ya. Bedanya kalau khilaf itu punya dasar. Ada dasar yang kedua-duanya bisa dipakai, kemudian terjadi perselisihan. Itu khilaf. Ada lagi? Cukup? Dan satu Ustaz. Nggih, monggo Pak. Syariah dia kan ngelola uang. Siapa itu? Bank syariah. Bank syariah. Itu ngelola uang kan mesti mendapat keuntungan nggak syariah. Bagaimana kan? Harus melebihi dari pendapatan itu. Bank syariah mendapatkan keuntungan ya. Untuk membayar karyawannya kan dia harus. Iya, makanya nanti dia punya usaha. Makanya di dalam ini yang paham bank boleh juga menjelaskan. Kan ada 3 ya dalam muamalah bank menggunakan syariah itu qardul hasan, terus apa lagi? Mudharabah, kemudian Pak Heri, apa betul? Ya bagi hasil lah. Iya, tapi kan ada metode ini. Ada mudharabah, ada wadiah, ada qardul hasan seterusnya. Saya enggak ini. Jadi di situ ada uang yang diterbitkan dan uang itu diputar, digunakan usaha. Ya, digunakan usaha. Dari usaha itu ada keuntungan dan ada kerugian. Maka keuntungan dan kerugiannya itu dibagikan bersama nasabah. Nah, nanti bagian atau bagi hasil nasabah itu bergantung pada berapa keuntungan dan berapa kerugian. Bedanya kalau bank konvensional, bank ribawi adalah semuanya mendapatkan bagian persentase yang ditentukan di awal. Kalau bagi hasil dia belum tentu, karena siapa tahu rugi, siapa tahu untung, begitu. Nah kalau bank riba itu ditentukan di awal berapa bunganya. Kalau kita nabung bunganya besar atau kecil Pak? Kecil. Tapi kalau kita utang gede. Nah itu ketidakadilan bank riba. Tapi kalau bank syariah nanti ada margin namanya, ada bagian dari keuntungan. Ya, dia akan berfluktuasi, tidak sama. Wallah alam saya tidak juga terlalu paham terkait dengan perbankan. Cuma memang tidak semua di dunia ini kemudian bersih semuanya gitu ya. Tetapi paling tidak ketika kita sudah
menjadi nasabah bank syariah, metode transaksional kita dengan bank itu adalah sesuai dengan syariah. Tetapi karena bank itu nanti berada dalam sistem keuangan yang besar, ada BI, ada segala macamnya, tetap saja mereka terlibat dalam riba karena memang nggak bisa terlepas karena sistem. Tapi oleh tidak, bank syariah kepada kita itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena ada dewan syariah. Gitu ya, Insya Allah. Mungkin bisa saya indikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Sederhana. Jadi apa aja usaha bank syariah umumnya adalah pinjam-pinjam itu core, tapi biasanya dikemas dengan tanpa tanpa tambahan, karena itu menjadi prinsip perbedaan antara dia dengan bank konvensional. Terus jual beli mudarabah itu yang biasanya kita bilang bagi hasil. Nah, jadi dan kemudian ada juga yang berdasarkan jasa ya, wadiah, titipan. Jadi kurang lebih 4 itulah, titipan, jual beli, bagi hasil, ya sama pinjaman. Nah, dari uang yang dikumpulkan, sebagaimana bank yang umum, bank syariah juga berfungsi sebagai perantara menghubungkan antara bagian yang kekurangan uang dengan sebagian yang kelebihan uang. Nah, jadi makanya kalau dalam ekonomi bank itu punya peran sebagai kalau ibarat mesin, dia itu sebagai lubrikan, sebagai olinya, dia yang akan membuat ekonomi itu bisa berputar. Tapi kalau oli salah juga bisa bikin panas, tapi yang benar adalah dia itu bisa membuat roda perekonomian itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi uang yang dikumpulkan dari nasabah, gitu kan, itu akan dikemas dalam berbagai produk, ya, bisa nanti berbentuk titipan, bisa nanti berbentuk bagi hasil dan sebagainya. Dan nanti kemudian uang titipan atau yang tadi diakatkan dengan bagi hasil itu nanti akan disalurkan ke sektor-sektor yang biasanya produktif atau sektor konsumtif yang bisa memberikan margin. Jadi dia nggak menggunakan bunga yang ditetapkan di awal. Jadi berdasarkan apakah usaha-usaha yang tadi disalurkan oleh bank tadi menguntungkan atau enggak. Nah, nanti kalau menguntungkan dia akan dibagi kepada nasabah yang tadi membutuhkan uang. Tapi biasanya juga itu tidak disebut sebagai bonus ya, artinya bukan sesuatu. Kalau dia bentuknya titipan dia disebut bonus, artinya dia tidak diperjanjikan. Biasanya tidak diperjanjikan berapa yang harus diberikan sebagai uang jasa. Nah, memang operasionalnya pasti diatur karena dia syariah, ada namanya Dewan Syariah Nasional, itu ya ini dengan MUI. Jadi semua produk yang ada di syariah bank syariah itu pasti akan lewat namanya badan apa kalau di itu di setiap bank syariah itu ada semacam kayak DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu menggunakan fatwa DSN yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Ya. Jadi setidaknya semua transaksi dalam bank syariah itu ada pengawasnya, itu Dewan Syariah Nasional. Kalau sudah syariah diawasi berarti di situ sudah kumpulan para ahli syariah. Insyaallah. Ya, selebihnya itu adalah bagian ikhtiar kita untuk semakin membersihkan diri dan menjalani kehidupan yang penuh dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cukup. Yang mudah-mudahan nggak tambah pusing kita sampai ini. Ya, sedikit tambahin. Oh ya, ini perbankan juga bisa Pak. Kalau di perbankan Tambah. Tangganya. Pernah saya mendengarkan yang disampaikan oleh Dr. Safi Antonio ketika waktu masih baru-baru menggagas dari Bank Syariah atau Bank Marat kan menyampaikan bahwa inilah ikhtiar terbaik. Ikhtiar terbaik dalam teraman riba. Jadi mudah-mudahan, jadi tidak mengatakan bahwa profit 100%, tetapi
sudah mendekati, mungkin formula-formula kedepannya masih digagas. Jadi mudah-mudahan sih ya saat ini alternatif kita menggunakan jasa perbankan, memilih ke bank syariah itu better daripada ke bank konvensional. Ya. Paling tidak kita sudah mulai ikut-ikutan bank syariah, gitu ya. Insyaallah. Baik, sudah tip lama. Nanti diskusinya bisa kita teruskan pekan depan. Masih membahas tentang kitab yang berbeda, akhlak juga. Tapi kalau ini Sejadah Ma'arif memang dia mengambil Al-Quran sebagai panduan untuk menyusun atau kita berakhlak dengan Al-Quran. Kali kita bagus ini ya, sekali-kali kajian kayak kita udah Ustaz bertopik ekonomi. Gak apa-apa, kalau jadi bulanan. Baik-baik. Banyak ustaz-ustaz yang bertopik ekonomi. Yang paling dekat dengan kita dari Tazkiyah, Safiyah Dunia. Itu dekat tapi ketinggian. Dekat sini. Atau dosennya Mas Fatih kan di apa STIE ya? Sekolah tinggi ilmu syariah. Sekolah tinggi ilmu syariah. ilmu syariah ya? Tapi ada ekonomi syariahnya. Itulah. Atau bapak-bapak tertarik bahas ekonomi syariah, beli kitabnya, kitab Muamalah Kontemporer misalnya. Kita tuh lebih senang mendengar daripada baca. Nah, itulah. Jangan kita lah, nanti saya diajak kan. Sebagian besar. Baik, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat Pak Heri bawa bungkusan. Iya. Rupanya yang jualan di sini. Libur. Pantas Pak yang di sini bisa libur. Olahraga tadi Ustaz. Oh enggak, ayo olahraga. Tangan ke atas. Aduh. Udah pada males. Tangan ke atas. Nanti olahraga kerja bakti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 1, 2 sampai terasa pinggangnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan di dagu. Kepala didongakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengokkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. Ini badan tegak ya, jangan bungkuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti biasa ke belakang. Nah, ini letakkan tangan kanan di belakang, tepat 90 derajat. Yang mepet tembok agak maju. Terus sentuhkan tangan kirinya ke lantai. Ini susah juga saya. Bagaimana? Lantai tuh. Enggak sama. Ujungnya lewat depan nyentuhnya. Kalau tangan nggak bisa sampai. Enggak bisa. Karena enggak bisa depannya dia lewat depan. Enggak bisa, patah. Bisa. Begini? Oh enggak. Belakangnya kiri. Ini. Terus ininya ngikutin. Ini bisa. Itu loh. Nah, ya ke samping lah gitu Pak. Sip kan? Ya biar agak ini longgar sedikit otot-ototnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya belajarnya semalam sampai halaman ini. Ternyata baru separuh.